Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nur Hasanah dengan NIM 2024 0501030005. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu kelompok 1 hingga kelompok 6 dengan dosen pengampu Muhammad Imran SE MAK. Baiklah, langsung saja pada kelompok 1 dengan judul pendahuluan tentang overview cost accounting atau akuntansi biaya. Definisi akuntansi biaya yaitu adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, pengalokasian, dan pelaporan biaya yang berkaitan dengan proses produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Adapun fungsi cost accounting yaitu menghitung biaya produksi, mendapat rincian harga pokok produk, informasi perencanaan biaya dan beban, serta sumber data pemrosesan penyusunan anggaran dan informasi biaya untuk pengendalian. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi biaya dan cost accounting. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Ada juga klasifikasi berdasarkan perilaku biaya, yaitu terdapat biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Ada juga klasifikasi berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu ada biaya kendali dan biaya tak terkendali, dan klasifikasi biaya terhadap sifat penelusuran terhadap objeknya, yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cost accounting, yaitu ada standar cost accounting, activity based accounting, cost volume profit, dan contribution margin. Selanjutnya yaitu kelompok 2 dengan judul aturan dan prinsip transaksi dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu adalah larangan transaksi terhadap barang atau jasa. Terhadap barang yaitu barang yang telah diharamkan dalam syariah Islam, seperti transaksi barang terhadap khamr atau hewan-hewan yang diharamkan dalam syariah Islam. Terus yang kedua yaitu ada larangan transaksi terhadap jasa, yaitu jasa yang telah diharamkan juga dalam syariah Islam. Contohnya seperti perjudian dan penipuan. Selanjutnya ada prinsip penghimpunan dana pada bank syariah. Prinsip penghimpunan dana pada bank syariah itu ada larangan riba, prinsip keadilan dan transparansi, prinsip kemitraan atau syirka, serta larangan goror dan maisir atau ketidakpastian dan perjudian. Selanjutnya yaitu ada prinsip penyaluran dana pada bank syariah. Bank syariah ini menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu kelompok 3 dengan judul analisis tujuan, asas transaksi, dan laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemasok atau stakeholder dalam pengambilan keputusan, sekaligus memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ada asas transaksi syariah, yaitu ada persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan bank syariah ini merupakan sumber informasi utama yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan, kinerja, serta pertanggungjawaban manajemen terhadap dana yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen syariah, yaitu ada 4. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, ada laporan laba rugi, laporan perusahaan atau ekuitas, serta laporan arus kas. Selanjutnya yaitu kelompok 4 dengan judul cost system dan cost accumulation. Cost system yaitu atau sistem biaya merupakan suatu metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengalokasikan biaya ke dalam unit-unit produksi. Sedangkan cost accumulation yaitu atau akumulasi biaya merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan seluruh biaya yang timbul selama proses produksi barang atau jasa. Selanjutnya yaitu proses akumulasi biaya. Proses pengakumulasian biaya yaitu tahapan sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, mengelompokkan, hingga mengolah seluruh biaya yang timbul dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Selanjutnya yaitu kelompok 5 dengan judul job order costing. Job order costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan perusahaan untuk menghitung biaya produksi barang atau jasa berdasarkan setiap pesanan atau proyek tertentu. Kelebihan metode job order costing yaitu mendukung pengembangan bisnis dengan membantu pengelolaan biaya secara efisien. Ada meningkatkan produktivitas melalui evaluasi target dan hasil kerja, dan memudahkan pengaturan profitabilitas setiap proyek atau pesanan.
Selanjutnya yaitu ada juga kekurangan metode job order costing, yaitu memerlukan banyak dokumen pendukung sehingga administrasinya itu menjadi lebih sulit dan sulit melakukan pengukuran biaya secara tepat kepada perusahaan karena padatnya jadwal pekerjaan, serta berpotensi menimbulkan konflik internal dalam alokasi biaya overhead. Selanjutnya yaitu kelompok 6 dengan judul proses costing. Pengertian proses costing yaitu metode akuntansi biaya yang digunakan perusahaan untuk menghitung harga pokok produksi pada perusahaan yang menghasilkan produk secara massal, seragam, dan terus-menerus. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya TKL adalah upah pekerja yang secara langsung mengerjakan proses produksi seperti operator mesin, pekerja pengemasan, dan teknisi produksi. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya overhead pabrik merupakan seluruh biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kemudian yang terakhir yaitu biaya konservi, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead yang sering digabungkan menjadi biaya konservi karena keduanya itu berfungsi untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.